Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Bapak Erza Sofyan. Mohon izin juga Jihan Akilah selaku partner tugas akhir saya. Mohon izin Bapak, di sini kami akan mempresentasikan apa yang sudah menjadi tugas kami, tugas akhir kami, yaitu dengan menganalisis prediksi harga motor bekas menggunakan time series dan model Arima di RStudio. Dan tugas akhir ini disusun oleh kami. Yang pertama adalah Jihan Akila dengan NIM 231012007. Berikutnya ada saya sendiri, Novel Ramadan dengan NIM 231012012. Baik, boleh dilanjutkan Jihan. Oke, latar belakang kenapa eh, kita mengambil data motor bekas, Bapak. Yaitu motor bekas menjadi pilihan masyarakat karena harganya yang lebih terjangkau. Namun, harganya cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Nah, untuk memprediksi tren harga ke depan secara akurat, digunakan analisis data time series dengan metode ARIMA yang mampu menangkap pola historis dan memproyeksikan harga secara sistematis. Rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana mengelola data harga motor bekas agar dapat dianalisis sebagai data time series. Berikutnya adalah bagaimana model ARIMA digunakan untuk memprediksi harga motor bekas. Nah, tujuan dari penelitian kami, Bapak, ada tiga hal di sini. Tujuan yang pertama adalah mengubah data harga motor bekas menjadi data deret waktu. Berikutnya ada menerapkan model ARIMA dan regresi linear berganda. Yang ketiga, mengevaluasi akurasi hasil prediksi dengan data yang aktual. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan langkah-langkah analisis. Analisis ini menggunakan metode time series yang dilakukan untuk memahami pola perubahan harga motor dari waktu ke waktu dengan menggunakan metode ARIMA di RStudio. Baik, kita mulai aja langsung ke topik yang pertama. Yang pertama ini masih pembukaan, kita menggunakan library reader dan kita masukkan juga data motor second ya, data CSV ya. Lalu di sini kita masukkan juga kode untuk melihat dengan memasukkan view motor second. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, kalau dataset ini berisi 199 baris dan 9 kolom. Terus juga di sini tersedia kolom-kolomnya itu model, transmisi, jenis, tahun, harga, odometer, pajak, konsumsi BBM, dan mesin. Terus lanjut lagi ke topik kedua. Di sini kita masukkan beberapa um, library, ada tiga library yaitu ggplot, forecast, dan t-series. ggplot itu tujuannya untuk visualisasi data. Jadi nanti akan ada grafik garis atau plot time series. Selanjutnya ada forecast. Forecast ini tujuannya untuk membuat model ARIMA dan prediksi data deret waktu. Dan T-series itu tujuannya untuk analisis deret waktu lanjutan seperti melakukan uji stasionaritas dengan ADF test dan membangun model ARIMA-nya. Topik yang ketiga itu bisa dilihat di sini. Kita gunain T-series motor second untuk menghitung rata-rata harganya dan memasukkan frekuensinya juga. Di sini aku masukin frekuensinya tuh 5. Nah, jadi fungsi TS di sini itu tujuannya untuk membuat data berurutan berdasarkan waktunya. Dengan parameter start menentukan tahun awal data dan frekuensinya itu 5, menandakan akan ada 5 periode pengamatan di tiap tahun di sini kan. Ini ada 7.500, 10.000, 12.500, 15.000, dan 17.500. Terus juga di sini fungsi autoplotnya itu tujuannya untuk menampilkan grafik tren harga motor bekas dari tahun ke tahun. Nah, ini dia grafiknya. Nah, grafik ini menunjukkan tren kenaikan harga motor bekas secara konsisten dari waktu ke waktu. Nah, topik keempat itu kita gunakan div, TS motor second, dan ADF test. Ini
Tujuannya untuk melakukan differencing, yaitu mengurangi nilai yang sekarang dengan nilai yang sebelumnya. Jadi di sini tuh kita uji stasionaritas ya teman-teman. Nah, ini dia uji stasionaritasnya itu menggunakan ADF-TEST. Di sini bisa dilihat p-value-nya itu 0,01 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka data kita ini sudah stasioner dan bisa dilanjutkan ke pemodelan ARIMA. Nah, di sini aku pakai auto model, auto arithmetic motor second, dan summary auto model itu secara otomatis bisa memilih model ARIMA terbaik, yaitu ARIMA 0,1,0 dengan AIC 149,07. Nah, di topik kelima, kita gunakan forecast. Itu tujuannya untuk memprediksi harga 5 periode ke depan berdasarkan model ARIMA yang telah dibuat. Di sini juga kita gunakan autoplot forecast 5 dan memberikan title prediksi penjualan 5 bulan ke depan. Seperti ini ya grafiknya teman-teman. Dan di sini bisa dilihat ada warna biru itu prediksinya gitu ya. Kayak 5 tahun ke depan ntar bakal gimana grafiknya. Jadi ini bisa dilihat juga garis di tengah ini itu tunjuk tujuannya kayak em, kira-kira segini kenaikannya gitu, kenaikan penjualannya gitu. Nah, selanjutnya di topik ke-6, ini kita print forecast 5 tadi, itu menampilkan hasil prediksi harga beserta batas bawah dan batas atas untuk setiap periode prediksi. Nah, kita juga gunakan aktual dan akurasi. Ini akurasi itu kalau tujuannya itu untuk mengevaluasi seberapa akurat model berdasarkan data aktual. Nah, data aktual kita itu ada di 17.193. Jadi dimasukkan untuk menguji data dari si Arima ini dengan data aktual yang kita punya itu apakah sama atau enggak gitu, apakah make sense gitu kan. Jadi diuji di akurasi ini gitu. Nah, hasil evaluasi itu menunjukkan mean absolute percentage dan error pada data training itu 17,26% yang menandakan prediksi tersebut cukup akurat. Nah, pada data uji itu errornya sangat kecil, hampir nol. Model mampu memprediksi dengan sangat baik untuk data yang tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufal. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Ananda Jihan. Jadi, eh, kesimpulan dari analisa kami Bapak mengenai tugas akhir ini adalah secara keseluruhan analisis menggunakan metode ARIMA berhasil memodelkan dan memprediksi tren harga motor bekas di masa depan. Dimulai dari proses impor data, visualisasi tren, dan uji stasionieritas menggunakan ADV test, hingga pemodelan dengan ARIMA 0,10. Seluruh tahapan menunjukkan hasil yang konsisten dan akurat. Nah, prediksi 5 periode ke depan menampilkan tren kenaikan harga dan hasil evaluasi menggunakan MAPE serta RMSA menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan yang rendah dan demikian ARIMA terbukti menjadi metode yang efektif dan dapat diandalkan untuk analisis deret waktu harga motor bekas. Mungkin sekian Bapak, mohon izin sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.